Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan. Nah, sebelum teman-teman mendengarkan penjelasan yang lebih lanjut, ada baiknya teman-teman mengetahui apa sih itu pengertian pengambilan keputusan. Seorang peneliti dan penulis yang bernama George Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan sebagai suatu kriteria tertentu atas dua atau lebih pilihan alternatif yang mungkin. Sedangkan menurut Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu upaya untuk memecahkan masalah dengan cara memilih suatu tindakan di antara beberapa pilihan, dengan mempertimbangkan semua pilihan yang ada. Pengambilan keputusan memiliki arti yang sangat penting dalam organisasi. Maju dan mundurnya suatu organisasi ditentukan oleh seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk penjelasan yang lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian isi dan pembahasan. Manusia adalah makhluk pembuat keputusan, pengambil keputusan, penentu atas sebuah pilihan dari sejumlah pilihan. Pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan prasyarat penentu tindakan. Pengambilan keputusan adalah kausa bagi respon tindakan, bagi efek konsekuensi, namun kebanyakan dari manusia tidak pernah tahu akan konsekuensi dari suatu keputusan yang diambil. Ketidaktahuan bagaimana seharusnya sebuah keputusan diambil dapat menghantarkan kita pada dua konsekuensi, yaitu baik atau buruk. Masalah proses pengambilan keputusan terletak dari pengaturan tentang bagaimana tujuan yang hendak kita capai itu terwujud. Dengan melalui dukungan informasi, data yang terolah secara akurat, pengambilan keputusan menandakan kondisi di mana terdapat tujuan visi dan misi yang hendak dicapai. Tindakan manusia untuk mencapainya, sejumlah hambatan, kelangkaan, ketidakpastian dari resiko, serta keterdapatannya sejumlah peristiwa lain hasil tindakan perilaku lain dalam jalur kegiatan yang sama dari sejumlah peristiwa lainnya, seperti konjungsi kegiatan ekonomi, faktor tujuan dan tindakan serta kelangkaan dapat dimasukkan dalam faktor-faktor internal dari pengambilan keputusan, sedangkan faktor lainnya dikategorikan sebagai faktor eksternal. Adapun pengkategorian dilakukan untuk mempermudah pemahaman tentang pengambilan keputusan melalui landasan filosofi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan menurut para ahli, menurut Herbert Simon, itu ada 3. Yang pertama, kegiatan intelijen, yaitu menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Yang kedua, itu kegiatan desain, yaitu mencakup pembuatan, pengembangan, dan penganalisisan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, itu kegiatan pemilihan, yaitu pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari berbagai alternatif yang berbeda. Nah, dalam pengambilan keputusan, para manajer biasanya dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam membuat keputusan. Namun, tuntutan untuk menunjukkan keahlian tersebut bukan sekedar hanya membuat keputusan yang muncul sejalan dengan timbulnya masalah atau tantangan. Bila keputusan muncul karena ada atau mengikuti masalah yang timbul, maka sesungguhnya kita dapat menghasilkan keputusan terbaik. Nah, membahas dan mencari keputusan terbaik, keputusan paling utama adalah tugas para manajer visioner. Mereka bertindak membuat keputusan tidak saja berlandaskan atau masalah, namun membuat keputusan untuk menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, ada faktor-faktor penentu pengambilan keputusan berlandaskan waktu.
yaitu ada 3. Yang pertama itu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang atau masa depan. Nah, jadi faktor pertama itu masa lalu. Itu ada 3, yaitu yang pertama pengalaman dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Yang kedua keinginan masa lalu yang belum terwujud, dan yang ketiga masalah dan tantangan yang timbul pada masa lalu dan belum diselesaikan. Nah, yang kedua itu ada masa kini. Masa kini ada yang pertama itu perubahan faktor lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, dorongan visi, misi, tujuan, keinginan yang hendak diraih atau dicapai. Yang ketiga itu masalah dan tantangan yang timbul sebagai hasil perubahan faktor lingkungan. Yang keempat, adanya konsep kelangkaan dan keterbatasan. Yang kelima, adanya konsep tentang tindakan atau dasar kesadaran untuk memilih salah satu alternatif solusi atau masalah yang dihadapi dan ditantangan yang akan timbul. Yang keenam, keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer di organisasi lain. Yang ketujuh, ketersediaan real time atau on time informasi yang relevan dan berkualitas. Yang terakhir, kehadiran sejumlah pengetahuan hasil akumulasi informasi masa lalu yang bernilai tinggi. Nah, yang ketiga itu ada masa depan atau masa yang akan datang. Nah, di situ ada 4. Yang pertama itu ada visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, perubahan faktor lingkungan yang akan terjadi. Yang ketiga, ketidakpastian, peluang timbulnya risiko dan kelangkaan. Dan yang keempat, ketersediaan yang diharapkan membantu proses pengambilan keputusan. Nah, pada penjelasan yang di atas tadi dapat kita perhatikan bahwa pengambilan keputusan terkait oleh 3 zona waktu utama, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kecerdasan manajer dalam membuat keputusan terletak dari kemampuan mereka hadapi, dan bukan hanya masalah atau tantangan yang sudah ada. Tindakan pertama dikaitkan dengan kemampuan untuk meramal perubahan variabel lingkungan masa depan dan segera membuat keputusan yang kelak akan mengantisipasi perubahan tersebut. Sedang tindakan kedua merupakan langkah mengantisipasi masalah yang sudah ada. Proses pengambilan keputusan tidak mungkin terlaksana tanpa ketersediaan informasi dapat dikatakan sebagai bahan mentahnya. Proses pengambilan keputusan tanpa kehadiran informasi sulit untuk menghasilkan keputusan yang baik atau bahkan mungkin sulit untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan. Nah, tahap pengambilan keputusan dan sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan terdiri dari sejumlah aktivitas yang berbeda yang berlangsung dalam rentang waktu yang berbeda. Sejumlah langkah yang dikembangkan oleh para pengambilan keputusan menunjukkan rangkaian sistematis pemahaman terhadap masalah sebenarnya, penyelesaian masalah, dan implementasi atas solusi terpilih. Proses pengambilan keputusan selalu berangkat dari masalah, karenanya manajer harus dapat merasakan dan memahami dengan baik masalah yang timbul. Seketika masalah dapat didefinisikan dengan tepat, alternatif solusi segera diajukan dan dipilih. Kemudian alternatif solusi yang dipilih itu langsung diimplementasikan. Itu menurut H.A. Simon tahun 1960. Nah, menggambarkan 4 langkah yang berbeda dalam pengambilan keputusan: intelijen, desain, pilihan, dan implementasi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Nah, untuk studi kasus di paper kali ini kami akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan pada kegiatan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020 FISIP Unsri. Pada studi kasus kali ini, kami menggunakan teori dari Scott dan juga Michael, di mana Scott dan Michael membagi 4 aspek yang harus diikuti sebelum mengambil keputusan. Yang pertama adalah mencari tujuan atau penemuan tujuan, kemudian yang kedua adalah formasi tujuan, yang ketiga adalah mencari alternatif, dan yang keempat adalah mengevaluasi nilai-nilai atau menilai atau melakukan pengukuran berkala mengenai hasil nyata yang benar-benar terjadi.
PKKMB merupakan kegiatan tahunan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa baru yang diterima di Universitas Sriwijaya. PKKMB ini dilaksanakan di tingkat universitas dan juga di tingkat fakultas, termasuk Visip Unsri. Aspek yang pertama adalah proses penemuan tujuan atau pencarian tujuan. Kegiatan PKKMB ini memiliki tujuan khusus yang dimana memperkenalkan kehidupan kampus, kemudian juga memperkenalkan atau memperlihatkan lingkungan kampus dengan cara yang edukatif dan juga seru. Selain itu juga, kegiatan PKKMB ini memiliki tema yang masih berhubungan dengan tujuan, yaitu cakra, di mana cakra ini adalah singkatan dari cerdas, humanis, aktif, kreatif, kritis, adaptif, dan juga responsif. Yang kedua adalah formulasi tujuan. Nah, adapun tujuan khusus yang harus dicapai oleh mahasiswa baru pada saat PKKMB dan juga pasca PKKMB adalah yang pertama, mengenali kehidupan kampus dan lingkungan kampus. Yang kedua, meningkatkan kapasitas public speaking dan wawasan. Yang ketiga, memahami potensi diri. Yang keempat, kreatif dan peka terhadap isu sosial maupun global. Kelima, kritis dan peduli. Dan yang terakhir adalah memahami revolusi industri. Keenam tujuan tadi atau keenam goals tadi sudah dirancang atau sudah diidentifikasi untuk membantu mahasiswa baru menjadi mahasiswa yang tidak hanya pintar di akademik saja, akan tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, kemudian memperdulikan keadaan sekitar mereka, berani untuk berpendapat atau mengeluarkan opini mereka, kemudian juga dapat melatih berpikir kritis, serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang semakin maju. Yang ketiga adalah pemilihan alternatif. Tujuan-tujuan yang sudah kita buat, tujuan-tujuan yang sudah kita rancang, yang sudah kita konsepkan tidak akan terlaksana apabila tidak dibarengi dengan kegiatan yang masih berhubungan dengan tujuan tadi. Nah, untuk kegiatan PKKMB ini kami memilih 2 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh maba agar tercapainya tujuan yang sudah kita buat. Yang pertama adalah social project dan yang kedua adalah kegiatan digital mega explore. Kegiatan yang pertama itu adalah social project. Nah, social project ini merupakan kegiatan atau tugas yang kami berikan kepada maba untuk membantu mereka memberanikan diri, speak up atau berpikir kritis, kemudian juga mengeluarkan opini mereka atau pendapat mereka tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat atau masalah yang ada di sekitar mereka. Kegiatan yang kedua itu adalah kegiatan digital mega explore. Nah, kegiatan ini itu lebih berfokus kepada pengenalan kehidupan kampus dan juga pengenalan lingkungan kampus di Visip Unsri. Selanjutnya juga ada perkenalan dekan dan jajarannya, kemudian dosen dan juga staff. Selanjutnya itu juga ada perkenalan profil Visip Unsri di mana mencakup 4 jurusan, yaitu ilmu administrasi publik, kemudian juga profil dari jurusan sosiologi, ilmu komunikasi, dan juga ilmu hubungan internasional. Selanjutnya juga ada perkenalan organisasi mahasiswa dan juga himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ, di mana melalui pemutaran video ini menunjukkan tentang sejarah, kemudian juga prestasi-prestasi dari organisasi tersebut atau HMJ tersebut. Nah, guna dari pemutaran video atau perkenalan video Ormawa dan juga HMJ ini, itu adalah agar kedepannya maba bisa melihat dan memutuskan dan memikirkan apa saja hal-hal yang akan dilakukan mereka setelah masuk kuliah nanti, dan juga memahami potensi diri mereka dan memilih organisasi yang sesuai dengan passion mereka. Yang terakhir adalah aspek evaluasi. Nah, evaluasi ini sendiri dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian dari program tersebut. Nah, untuk kegiatan PKKMB ini, evaluasi dilaksanakan dengan adanya penyebaran kuesioner, di mana terdapat 10 pertanyaan yang akan dijawab oleh setiap mahasiswa baru. Oke teman-teman, masuklah kita ke bagian akhir dari inti video ini nih. Nah, tadi kan sudah dijelasin apa itu pengambilan keputusan, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat kalian yang nonton video ini. Kira-kira sampai di sini udah sadar belum sih bahwasanya kita sebagai manusia itu adalah makhluk pembuat keputusan? Mengapa demikian? Karena dalam ilmu pengambilan keputusan, hal yang paling mendasar itu adalah tujuan. Tujuan ini, kita sebagai manusia itu pasti memiliki tujuan, bukan? Tidak harus contoh seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tujuan di organisasi dan lain sebagainya, tetapi tujuan kita untuk hidup saja. Kita manusia pasti memiliki tujuan.
Contohnya tujuan untuk hidup, untuk makan, untuk mencari nafkah, untuk minum dan lain sebagainya. Nah, oleh karena tujuan itu, maka dari itu kita manusia disebut sebagai makhluk pembuat keputusan. Dari tujuan itu kita akan melewati berbagai fase atau proses yang namanya penentu atau pembuat keputusan. Nah, dalam ilmu pengambilan keputusan ini juga tidak hanya semata-mata karena ada masalah saja, namun juga untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan nantinya. Maka dari itu penting untuk kita mempelajari atau mematangkan ilmu pengambilan keputusan ini. Jadi kita tuh harus mempelajari bagaimana proses sebelum kita menentukan keputusan. Nah, mungkin sebagian dari kita nih, ada banyak mungkin ya sebagian dari kita menganggap bahwa ilmu ini tuh ya nggak begitu penting gitu kan. Apa sih pengambilan keputusan, toh gitu-gitu aja, biasa saja begitu. Tetapi saya yakin kalian yang menonton video ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa kajian atau ilmu tentang pengambilan keputusan atau proses keputusan itu adalah hal yang paling utama dalam menentukan masa depan kalian. Saya yakin kalian yang menonton video itu berpandangan seperti itu. Dan saya harap kalian yang nonton video ini akan mendapatkan hasil dan pelajaran dari video ini dan menghasilkan sebuah keputusan yang berkualitas juga dan berdampak sangat baik bagi masa depan kalian ya. Amin ya robbal alamin. Dan jadi intinya gini dari video ini, kesimpulannya seperti itu. Tadi tujuan yang menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tanpa adanya tujuan, maka pengambilan keputusan itu tidak akan pernah ada. Dan tujuan yang hendak dicapai itu akan tercapai dengan baik apabila keputusan itu baik juga. Dan untuk membuat keputusan yang baik tentunya harus dilalui dengan proses yang baik juga. Jadi apapun atau ya sesuatu yang kita kerjakan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.